Seorang gadis remaja yang berusia belasan tahun dengan antusias memberitahu teman-temannya bahwa kakak perempuannya hamil lagi. Keluarga mereka juga tidak tahu siapa ayah sebenarnya dari bayi itu, apakah mungkin salah satu dari kakak laki-lakinya. Dia juga mengatakan bahwa sebentar lagi, mungkin giliran ia sendiri yang akan mengandung seorang anak. Sebuah percakapan ini hampir membuat semua teman di sekitarnya terkejut dan juga mengungkap skandal tersembunyi di sebuah peternakan keluarga yang menggemparkan dunia. Ternyata, kejadian aneh di keluarga mereka bukanlah mitos Yunani, melainkan sungguh terjadi di masyarakat modern Australia. Keluarga yang menggunakan nama samaran Colt ini sungguh memperlihatkan bagaimana mereka memanfaatkan situasi dengan cara yang sangat ekstrem. 4 generasi dari keluarga ini yang terdiri dari 40 orang telah menjalani kehidupan yang penuh kontroversi selama 60 tahun terakhir. Selama waktu itu, mereka terus berkembang biak di suatu wilayah dan akhirnya 12 anak muncul dengan kecacatan tubuh dan kelainan mental yang berbeda-beda. Jadi hal mengejutkan apa yang mereka lakukan di sana. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada bulan Juli 2012, polisi di New South Wales, Australia, menerima laporan dari penduduk setempat tentang perilaku aneh sebuah keluarga di lereng bukit pinggiran kota. Keluarga yang terdiri dari beberapa orang ini tidak pernah terlibat dalam kegiatan layanan masyarakat di lingkungan sekitar. Tempat tinggal mereka juga sangat berbau busuk, bahkan dari jarak jauh sudah mulai tercium bau kotoran dan tidak ada satupun dari beberapa anak mereka yang pernah pergi bersekolah. Setelah menerima laporan, petugas penyelidik segera menuju ke lokasi kejadian. Begitu mereka melangkahkan kaki di sana, semua orang dikejutkan dengan pemandangan di depan mata mereka. Mereka menemukan sebuah keluarga besar sebanyak 40 orang tinggal di dalam sebuah kontainer. Di dalam sana terdapat tempat tidur single dengan sekelompok orang tanpa memandang jenis kelamin dan umur terlihat sedang tidur bersama. Di dalam area hunian keluarga yang terdiri dari sebuah van dan sebuah pondok kayu yang usang, mereka seperti telah tinggal di sini dalam jangka waktu yang cukup lama. Terlihat sama sekali tidak ada pipa air, listrik, atau toilet. Bahkan bagian dapur juga dalam kondisi berantakan dan sangat kotor. Sayuran di dalam kulkas sudah membusuk, diikuti pemandangan tikus melompat-lompat di atas tempat tidur. Orang yang tidak tahu mungkin akan mengira bahwa keluarga ini mempunyai peliharaan tikus. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ke-12 anak dalam keluarga ini yang usianya sekitar 5 hingga 15 tahun terlihat kotor seperti pengemis. Mereka semua dalam kondisi kurus kering, ada yang tidak bisa berbicara, dan ada yang mengalami gangguan pendengaran, bahkan mengalami kelainan wajah. Mereka kabarnya tidak pernah mandi, tidak punya tisu toilet, dan tidur di sekitar kotoran dan sampah. Hampir setiap anak di antara mereka mengalami infeksi jamur dan kekurangan gizi yang parah. Yang lebih mengejutkan lagi, seorang gadis kecil berusia 7 tahun dengan erat memeluk leher seorang polisi yang datang sambil mencium bibirnya. Dia mengatakan bahwa itu adalah cara tradisional anggota keluarga mereka untuk mengekspresikan persahabatan. Jika anggota keluarganya setuju, dia dapat bertukar cairan tubuh, menggosok lendir, dan memberikan suntikan protein padanya. Dia sangat menyukai hal-hal seperti ini, bersama dengan saudara laki-lakinya sejak berusia 5 tahun. Tingkah aneh dan ucapan tanpa batas gadis itu menarik perhatian tim penyelidik secara serius. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, sebuah rahasia besar akhirnya terungkap. Mari kita uraikan hubungan rumit keluarga ini secara singkat, yang lebih mengejutkan daripada film aksi Love Island yang pernah Anda tonton. Semua ini dimulai dari Tim yang meninggal pada tahun 2009 dan istrinya bernama Joan yang kini juga sudah meninggal. Dan ternyata Joan adalah saudara perempuan kandung Tim, yang berarti perilaku incest keluarga ini adalah warisan turun-temurun. Pasangan saudara ini menikah pada tahun 1966 dan pindah dari Selandia Baru ke Australia pada tahun 70-an. Mereka memiliki 7 anak, 2 di antaranya telah meninggal dalam usia muda. Jika tidak, mereka akan hidup bahagia seperti 5 saudara lainnya. Ayah dari Tim memiliki 3 putri, yaitu Randa, Betty, dan Marsha. Tim tidak hanya menyakiti adik perempuannya, tetapi ia juga tidak segan menyakiti putrinya sendiri.
Setelah menyakiti putrinya, dia bahkan menghasut ketiga putrinya dan anak laki-lakinya untuk berhubungan seks, dan dari hubungan tersebut lahirlah generasi ketiga. Konon, putri tertuanya Randa memiliki 5 anak, sedangkan putri bungsunya Marsa memiliki 6 anak, meskipun 1 meninggal dan 5 lainnya lahir. Sedangkan putri keduanya, Betty, memiliki total 13 anak. Tingkat kelahiran ini membuat peternak babi harus belajar darinya. Meskipun pada saat itu tidak jelas apakah anak-anak ini sebenarnya adalah cucu atau keponakan mereka, kisah ini belum berakhir di sini. Tim yang merupakan orang tua yang kejam bahkan tidak segan untuk menyakiti cucunya. Dia juga memiliki seorang putri dengan Betty yang bernama Rilin, dan mereka memiliki seorang putri bernama Kimberly. Jadi sekarang Tim adalah kakek dari Rilin dan juga ayah serta suami dari Kimberly. Rilin yang merupakan cucu perempuan Tim, sekarang menjadi ibu tiri dari ibunya sendiri, sedangkan Betty dan Rilin adalah ibu dan anak sekaligus saudara tiri. Sungguh sulit bagi Kimberly untuk menjelaskan kepada orang lain siapa ibunya, apakah dia ibu dan kakak perempuannya atau bibinya. Semuanya begitu rumit dan sulit dipahami. Bagaimana mereka bisa tidak merasa canggung dengan hubungan keluarga yang begitu rumit? Ternyata, mereka tidak merasa canggung karena mereka sudah menerima pencucian otak dari Tim. Sejak kecil, Tim telah mengajari mereka tentang pertukaran cairan tubuh dan gesekan yang menghasilkan keintiman. Tim juga mengajarkan bahwa memberi suntikan protein merupakan salah satu cara bagi anggota keluarga mereka dalam mengekspresikan kasih sayang satu sama lain. Yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa salah satu gadis kecil pernah diikat telanjang bulat di pohon, lalu dipermainkan oleh ketiga saudara laki-lakinya. Selanjutnya, ketiga kakak laki-laki mereka juga memperlihatkan kepada kedua adik perempuan mereka hal-hal yang berbau dewasa. Hal ini menyebabkan mereka berlima terlibat dalam perilaku saling bergulat dan bercocok tanam, menjadikan hal mengerikan ini sebagai kegiatan biasa dan umum dalam keluarga mereka. Tim juga melarang keluarga mereka berinteraksi dengan dunia luar. Dan demi memenuhi kebutuhan hidup, terkadang dua pria diizinkan untuk pergi bekerja untuk menghasilkan uang tambahan. Sementara anggota lainnya pada dasarnya tidak pernah pergi jauh dari halaman rumah. Pergi ke sekolah adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan dalam lingkungan yang sangat ekstrem seperti ini. Tidak mengherankan jika beberapa anak mengalami masalah psikologis, termasuk 5 anak laki-laki yang mengaku sering menyiksa hewan dengan memotong bagian tubuh mereka sebagai hiburan. Untuk menghabiskan waktu, mereka kadang melakukan tur keliling sebagai sebuah band keluarga ke wilayah negara bagian Victoria, Australia Barat, Australia Selatan, dan wilayah utara. Mereka juga telah menciptakan sebuah lagu berjudul Sebuah Keluarga yang Saling Mencintai. Selama periode tersebut, jika seorang gadis tidak sengaja hamil, dia akan pergi ke peternakan untuk melakukan aborsi secara diam-diam karena takut menimbulkan kecurigaan. Mereka juga tidak pernah pergi ke rumah sakit untuk mencari bantuan profesional. Jika anak itu lahir, mereka akan mengklaim bahwa ayahnya adalah seorang backpacker yang datang ke Australia untuk bekerja atau berlibur. Pada tahun 2015, Petra yang berusia 17 tahun bertengkar dengan ibunya karena beberapa hal. Dia keluar dengan marah, tetapi begitu dia melangkah keluar, dia langsung ditarik ke belakang mobil oleh pamannya Frank yang bersembunyi di semak-semak. Pamannya Frank merupakan saudara tiri dari ayahnya. Pada saat itu, Frank adalah seorang pria dewasa dan seorang gadis remaja berusia 17 tahun jelas bukan lawannya. Petra ditangkap tanpa daya dan hanya bisa pasrah saat Frank mulai melemparkan pakaiannya keluar jendela mobil. Petra hanya bisa mengutuknya sebagai manusia yang lebih rendah dari binatang saat Frank memberinya suntikan protein. Apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Petra sehingga Frank memperlakukannya seperti ini? Ternyata pada tahun 2013, Petra secara ceroboh mengungkapkan rahasia keluarganya. Dia melaporkan pada polisi bahwa dia telah tinggal di dalam sebuah organisasi jahat di mana semua bibi, paman, saudara laki-laki, dan saudara perempuannya tidur bersama tanpa rasa malu. Bukan saja dia dilarang keras untuk pergi bersekolah, tetapi juga sering menderita berbagai macam penyiksaan dari anggota keluarganya. Namun, karena pada saat itu dia tidak dapat memberikan bukti yang kuat dan juga sering mengubah kesaksiannya, akhirnya tidak ada kasus yang didaftarkan. Hal ini dikarenakan bibi dan pamannya pernah mengancamnya bahwa jika dia berani mengungkapkan apa yang terjadi di rumah, mereka akan membuatnya makan kacang tanah.
sehingga Petra memilih untuk menelan kesedihannya. Barulah pada tahun 2018, setelah seorang tetangga melaporkan pada polisi tentang keanehan keluarga Colt, Petra kembali memberanikan diri untuk mengungkap sisi keluarganya yang tidak diketahui. Setelah polisi mengetahui situasi tersebut, mereka menangkap Frank dan Betty bersama dengan anggota keluarga lainnya. Tim penyelidik juga menemukan bahwa pada tahun 2012 polisi lokal menemukan 3 anak keluarga Colt yang sedang bermain di taman terlihat berpakaian kumal dan kekurangan gizi. Polisi mencurigai bahwa mereka mungkin mengalami kekerasan anak dan mengirimnya ke panti asuhan sesuai dengan prosedur. 3 tahun kemudian, diketahui bahwa ibu mereka yang bernama Bolt menjemput mereka kembali ke rumah lamanya. Namun pihak keluarga Bolt mengancam kepada pihak yayasan panti untuk tidak menyebarkan ucapan yang mungkin dikatakan oleh ketiga anaknya. Tetapi Frank tetap diam selama persidangan, sementara 2 wanita dewasa yang terlibat dalam peristiwa tersebut juga membantah perilaku insest mereka. Selama pembelaan diri di pengadilan, Frank berkata kepada hakim bahwa ia menolak laporan tes DNA yang terjadi di pengadilan. Meskipun anak perempuan saya adalah saudara perempuan dan ibu tiri saya, yang mungkin juga menantu perempuan saya, kami tetap merupakan keluarga yang saling mencintai. Meskipun anak kami bermasalah, memiliki keterbatasan intelektual, dan memiliki kondisi fisik yang tidak normal, itu tidak berarti dia adalah hasil dari hubungan terlarang. Kami tidak bersalah, kami tidak bersalah. Pada 10 Mei 2022, Frank dan yang lainnya akhirnya dinyatakan bersalah. Dengan demikian, sejarah keluarga Australia yang paling aneh dan terlarang akhirnya ditutup setelah setengah abad. Orang dewasa akan menerima hukuman yang pantas, sementara anak-anak yang malang akan dikirim ke lembaga kesejahteraan anak. Dengan perawatan yang teliti, mereka akan kembali ke dalam kehidupan masyarakat manusia yang normal. Itulah kisahnya, terima kasih telah menonton.